A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun yajuzul jam'u baina zuhri wal asri taqdima wa ta'khira wal maghribi wal isya'i kadzalika fis safari tawili wa kadzal qasir fi qaulin. Fa in kana sa'iran waqtal ula fa ta'khiruha afdalu wa illa fa aksuhu. Insyaallah sekarang kita akan masuk pada pasal yang baru atau pembahasan yang baru yang terkait dengan pelaksanaan salat 5 waktu, dalam hal ini salat duhur, asar, maghrib, dan isya yang dijamak. Jadi kalau bacaan kita sebelumnya adalah terkait dengan mengqasar salat dalam perjalanan, maka hal yang kedua yang boleh dilakukan yaitu menjamak salat. Karena mengqasar dan menjamak salat itu dua hal yang berbeda. Namun yang umum dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk mengqasar dan menjamak salat itu dilakukan kedua-duanya. Jadi dia mengqasar sekaligus menjamak atau menjamak sekaligus mengqasar. Yang sesungguhnya itu dua hal yang berbeda. Artinya boleh orang itu yang melakukan musafir hanya mengqasar salatnya tanpa menjamak. Ya. Boleh juga menjamak tanpa mengqasar. Jadi kalau menjamak tanpa mengqasar berarti tetap mengitmamkan, tetap melakukan salat itu sesuai dengan jumlah rakaat asalnya, yaitu 4 rakaat. Duhur, asar dijamak tanpa dikasar berarti 4-4. Maghrib, isya adalah berarti 3-4. Nah, inilah kita akan lihat. Faslun, satu pasal, yajuzul jam'u baina zuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Jadi faslun fil jam'i baina salataini. Pasal tentang menjamak dua salat, menggabungkan dua salat. Yajuzul jam'u baina zuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Boleh menggabungkan antara
salat duhur dengan salat asar takdiman, dalam keadaan atau dengan cara jamak takdim. Yang dimaksud dengan jamak takdim yaitu dilakukan fi waktil ula, pada waktu yang pertama. Duhur asar berarti waktu yang pertama adalah duhur. Nah, jadi kalau dilakukan pada waktu duhur itu namanya takdim. Ya. Wa ta'khiran, dan juga boleh dengan cara takhir, yakni fi waktu tsaniyati, pada waktu yang kedua. Nah, duhur asar dilakukan pada waktu asar, artinya salat duhurnya itu nanti dilakukan pada waktu asar. Wal jum'atu ka zuhri fi jam'it takdimi. Salat Jumat itu sama hukumnya dengan salat duhur pada waktu atau dengan cara menggabungkan dengan jamak takdim. Jadi Jumat pun juga boleh dijamak dengan asar atau asar dijamak dengan Jumat. Cuman perbedaannya dengan zuhur, kalau zuhur boleh dijamak takhir, kalau Jumat tidak boleh dijamak takhir. Kenapa? Karena salat Jumat tidak boleh dilakukan selain di waktunya sendiri. Beda dengan salat duhur boleh dilakukan di waktu asar. Ya. Wal maghribi wal isya'i. Demikian halnya boleh menggabungkan wal maghribi, ai wa bainal maghribi wal isya'i, ya, yaitu antara maghrib dengan isya. Ya. Kadzalika fis safari tawili. Demikian itu dilakukan dalam perjalanan yang jauh. Perjalanan yang panjang. Ya, yang dimaksud as-safarut tawil kemarin kita sudah bahas pada waktu atau pada saat kita membahas tentang salat safar. Di antara syarat ya sahnya atau syarat yang harus terpenuhi sehingga boleh mengqasar salat dalam perjalanan, yaitu ya as-safarut tawil, ay fis safarit tawil, dalam perjalanan yang panjang atau jauh, yang jaraknya adalah kalau menurut mazhab Syafi'i yaitu minimal 2 marhalah. Satu marhalah itu ya karena itu adalah jarak, ya jarak, ukuran jarak ya berbeda, ya berbeda pendapat atau berbeda ukuran jaraknya itu bagi orang-orang Arab. Sama dengan sa, sama dengan mud, berbeda mudnya antara orang Irak misalnya dengan orang ya Yaman atau yang lain. Sama ini ya jarak, ya ukuran jarak dalam satu marhalah jika ya dibawa kepada jarak kilometer, karena kita yang umum pakai di Indonesia atau negara kita itu adalah jarak itu dengan memakai jarak kilometer.
berapa kilometer jaraknya. Jarang kita mengatakan berapa farsah. Farsah itu juga adalah ukuran jarak bagi orang Arab. Ya. Yang kita pakai adalah kilometer, dan yang kedua biasa dipakai adalah mil. Berapa mil? Itu pada umumnya dipakai kalau di laut, kalau di darat pada umumnya dipakai kilometer. Nah, jadi minimal 2 marhalah kalau ya mazhab Syafi'iyah. 1 marhalah itu tadi saya katakan ulama berbeda ya, atau penentuan 1 marhalah jaraknya itu berbeda. Ya, ada yang memakai diantaranya adalah 40,32 km 1 marhalah. Artinya 40,32 berarti 40 km. Ya, 40 ya kilometer ditambah 320 meter. 40,32 meter. Ada juga lebih dari itu. Ya, jadi kalau 2 marhalah berarti kurang lebih 80,64 km. Ada yang di atasnya itu, tapi tidak ada yang sampai 90 km. Ya. Ada perbedaan ya. Nah, ternyata salat jamaah ini menurut pendapat yang masyhur itu sama syaratnya dengan salat kasar, yaitu harus ya dalam satu sisi ya. Dalam satu sisi harus ya jarak tempuhnya perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh, dalam hal ini minimal mencapai 2 marhalah. Sekalipun nanti kita akan baca salat jamaah itu terkadang dilakukan tidak dalam keadaan safar, tetap dalam keadaan mukim, tapi dibenarkan untuk menjamak salat karena ada alasan yang lain. Tapi kalau alasan menjamak salat karena perjalanan, nah ini jaraknya harus minimal 2 marhalah. Kalau itu yang dijadikan alasan. Ya, sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa beda antara mengkasar dan menjamak salat. Ya. Mengkasar salat hanya boleh dilakukan bagi orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan, orang yang musafir. Tapi menjamak salat boleh dilakukan bagi orang yang mukim, karena alasannya bukan karena safar, tapi ada illat ya yang lain. Nah, sekalipun demikian, jamak itu pun juga boleh dilakukan karena illatnya perjalanan. Nah, kalau illatnya perjalanan, maka jarak tempuh atau jarak jauhnya harus sama dengan mengkasar salat. Ya. Itu minimal 2 marhalah. Itulah yang dimaksud oleh maha guru kita di sini dengan mengatakan ya Pisah tawil, dengan demikian dengan dalam perjalanan yang jauh. Nah, wa kadza al-qasiri fi qaulih. Nah, itu. Demikian juga boleh dilakukan dalam perjalanan yang qasir. Qasir itu kebalikannya tawil. Ya, perjalanan yang tidak jauh fi qaulin, menurut satu pendapat. Nah, ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan sekalipun ya perjalanannya itu bukan perjalanan yang jauh. Ya. Tapi itu kaul ya, fi qaulin. Yang masyhur itu tadi fisafarit tawil. Kalau dikatakan jaraknya berapa, perjalanan jauh berapa, itu tadi 2 marhalah.
Fa in kana sa'iran waqtal ula fa ta'khiruha afdalu wa illa fa aksu. Nah, fa in kana sa'iran waqtal ula, nazilan fi waqti tsaniyah, ya, fa ta'khiruha afdalu. Kalau ia dalam perjalanan, ya, sa'iran, ya. Sa'iran itu adalah dari kata sara. Ya, sara berarti berjalan, sa'ir, ya, orang yang berjalan atau orang yang melakukan perjalanan. Fa in kana sa'iran waqtal ula, jika ia dalam keadaan atau dalam posisi berjalan dalam perjalanan waqtal ula, pada waktu yang pertama. Apa yang dimaksud di sini waktu yang pertama? Kalau zuhur dengan asar, waktu yang pertama itu ya al-waqt ya adalah zuhur. Kalau maghrib dengan isya berarti waktu yang pertama adalah maghrib. Waktu yang kedua adalah asar. Waktu yang kedua adalah isya. Ini yang perlu dipahami dulu istilah. Jadi guru kita di sini memakai istilah waktu pertama dan waktu yang kedua. Nah, di sini katakan fa in kana sa'iran waqtal ula, kalau ia dalam perjalanan pada waktu yang pertama itu. Ya. Maksudnya ini waktu yang pertama ketika ia melakukan perjalanan masuk waktu duhur. Atau ketika ia melakukan perjalanan baru sampai di tujuannya lalu masuk waktu maghrib. Itu namanya ya sa'iran fil waqtil ula, ay fi waqtil ula. Bukan berarti dia mulai perjalanan pada waktu yang pertama, karena itu tidak boleh. Tidak boleh menjamak salat sebelum memulai perjalanan. Sama dengan salat kasar kemarin. Kalau memang illatnya menjamak salat karena perjalanan. Beda halnya kalau illatnya menjamak salat bukan karena perjalanan. Karena tadi dikatakan bahwa menjamak salat itu boleh saja dilakukan sekalipun tidak dalam perjalanan. Karena ada alasan atau ada illat yang lain. Tapi kalau illatnya karena perjalanan, tidak boleh menjamak salat sebelum dalam perjalanan. Sama dengan salat kasar kemarin. Misalnya kita mau melakukan perjalanan kemana? Ke Makassar. Masuk waktu duhur, masih di rumah, masih di Mangkoso ini. Tidak boleh kita salat duhur sekaligus salat asar. Dengan alasan dijamak, karena bagaimanapun kita sudah melakukan perjalanan. Itu tidak boleh. Nah, yang dimaksud di sini, fa in kana sa'iran waqtal ula, misalnya kita mau melakukan perjalanan ke Makassar, karena ke Makassar ini dipastikan sudah melewati 2 marhalah. Artinya, kalau jarak jauhnya sudah dipastikan sudah masuk. Misalnya melakukan perjalanan dari Mangkoso di Barru kota atau di Tanete atau di Segeri, masuk waktu duhur. Ya, masuk waktu duhur. Nah, ini yang dikatakan, ini yang dimaksud fa in kana sa'iran waqtal ula. Jika ia dalam perjalanan pada waktu yang pertama itu ya masuk waktu duhur dalam perjalanan tadi, misalnya di Segeri atau di mana yang jelas belum sampai, maka fata'khiruha afdalu, mentakhirkannya itu lebih afdal. Artinya melakukan salat jama' ini dengan mentakhirkan dilakukan pada waktu yang kedua
itu lebih afdal daripada dilakukan di waktu yang pertama. Kenapa? Karena pertimbangannya kalau singgah berarti itu melakukan salat dalam perjalanan itu berarti masyakkahnya lebih di atas dibandingkan kalau sudah tiba. Tapi bukan berarti tidak boleh. Karena ada juga orang biasa mengatakan, saya sudah mau salat. Kenapa? Supaya nanti kalau tiba tidak ada lagi beban. Ya karena memang salat itu seolah-olah dianggap beban. Sudah plong ini kalau sudah nanti langsung tiba nanti langsung istirahat. Tapi bagi orang yang menjadikan itu sebagai suatu kebutuhan bukan beban, tidak ada bedanya. Nah, inilah yang dikatakan. Nah, jadi kalau dia dalam keadaan seperti tadi itu, maka lebih afdal kalau dia nanti misalnya tiba di Makassar, baru dia melakukan salat. Pada saat dia tiba di Makassar, itu sudah masuk waktu yang kedua. Waktu asar, kalau duhur dengan asar, waktu isya kalau maghrib dengan isya. Nanti di sanalah dia menjamak dengan jamak takhir. Itu yang lebih afdal. Ya. Wa illa fa'aksuhu. Jika tidak, maka sebaliknya. Apa maksudnya itu jika tidak maka sebaliknya? Wa illa jika tidak apa? Jika dia tidak dalam keadaan berjalan di waktu yang pertama itu, ya, tapi justru ia berjalan di waktu yang kedua. Apa maksudnya? Ia nazilan di sini artinya dia sudah tidak berjalan. Ya. Pada waktu yang pertama, justru di waktu yang kedua dia berjalan, fa'aksuhu, maka sebaliknya. Maksudnya, maka lebih afdal kalau ia melakukan di waktu yang pertama daripada waktu yang kedua. Artinya lebih afdal kalau ia melakukan dengan jamak takdim. Bagaimana maksudnya ini? Waktu pertama dia tidak berjalan, tapi boleh menjamak salat. Waktu kedua baru dia berjalan. Nah, contoh tadi, waktu pertama ini adalah sudah tiba di Makassar misalnya. Kemudian dia mau balik ke Mangkoso. Nah, dia berada di Makassar. Waktu pertama yaitu waktu duhur atau maghrib, dia belum melakukan perjalanan. Tapi dia sudah mau kembali ke Mangkoso misalnya. Maka lebih afdal ia melakukan salat itu dengan jamak takdim daripada jamak takhir. Kenapa? Karena kalau dia jamak takhir, maka dia lakukan pada saat dia melakukan perjalanan. Artinya dia sairan. Ya. Kan kemarin dikatakan bahwa menjamak dan mengkasar salat itu, ya mengkasar salat itu boleh kalau menurut Imam Syafi'i maksimal adalah 3 hari. Lewat dari 3 hari itu sudah tidak boleh. Artinya kalau 3 hari kita di tempat itu, maka tidak boleh mengkasar salat. Jadi misalnya taruhlah dia tinggal di Makassar 2 hari. Nah, sebelum kembali ke Mangkoso, masuk waktu duhur, maka lebih baik dia menjamak salatnya itu duhur dengan asar jamak takdim atau maghrib dengan isya, ya kemudian dia melakukan perjalanan. Kenapa? Karena di waktu yang kedua dia berjalan. Jadi intinya lebih afdal dilakukan ini dilakukan salat jamaah ini ketika kita tidak dalam posisi lagi dalam perjalanan.
Ya. Tanda kutip ini dalam perjalanan maksudnya tidak sementara berjalan. Karena kalau misalnya kita mau ke Makassar dengan niat tinggal 2 hari, setelah tiba di sana kan itu masih dalam perjalanan namanya. Tapi dia tidak sair, dia nazil namanya. Kenapa istilah nazil di sini dipakai? Karena orang dulu itu kalau melakukan perjalanan, dia naik kendaraan unta. Jadi istilahnya nazil itu dia turun dari kendaraannya. Kapan dia turun? Pada saat dia tiba. Ya. Jadi kalau dia sairan lagi sementara melakukan perjalanan. Nah, apa dasarnya ini? Ini dasarnya adalah sesuai apa yang dilakukan Rasulullah pada waktu melakukan haji. Beliau pada waktu wukuf di Arafah, beliau menjamak salat duhur dengan asarnya dengan jamak takdim. Kenapa? Karena beliau pada waktu itu tidak dalam keadaan sair, tapi beliau dalam keadaan nazilan. Ya. Jadi beliau hadir sebelum salat duhur, sebelum waktu duhur, beliau sudah ada di Arafah untuk wukuf. Masuk waktu duhur, beliau bersama dengan sahabatnya menjamak salat duhur dengan asarnya dengan jamak takdim. Ya, dengan jamak takdim. Kemudian perjalanan beliau dari Arafah ke Musdalifah, dalam perjalanannya itu sudah masuk waktu maghrib. Tapi Nabi tidak melakukan salat maghrib ya dan isya di dalam perjalanan. Beliau nanti di Musdalifah melakukan salat maghrib isya dan di jamak takhir. Ya. Jamak takhir. Nabi menjamak takhir maghrib isyanya di Musdalifah. Duhur asarnya di jamak takdim di Arafah. Karena itu orang kalau melakukan wukuf, kalau sudah sore menjelang maghrib itu sudah mulai berangkat. Ya. Ya. Ketika terbenam matahari atau menjelang maghrib sudah mulai berangkat meninggalkan Arafah. Menuju kemana? Ke Musdalifah. Ya. Perjalanan dari Musdalifah ke dari Arafah ke Musdalifah ini masuk waktu maghrib sebenarnya dalam perjalanan. Apakah orang jalan kaki atau sekarang dengan kendaraan, tapi karena banyaknya kendaraan macet, ya. Kalau orang kuat jalan kaki sebenarnya lebih cepat sampai kalau berjalan kaki daripada ya naik mobil atau naik bus. Begitu macetnya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Nabi pada waktu itu, bahwa beliau menjamak takdim salat duhur asarnya di Arafah, kemudian pada waktu maghrib dan isya beliau menjamak takhir di Musdalifah. Itulah yang dijadikan dasar bahwa kalau kita dalam posisi ya sair dalam perjalanan itu, ya kemudian masuk waktu yang pertama, maka lebih afdal ditakhir salat itu, di jamak takhir. Ya. Tapi kalau tidak dalam keadaan berjalan lalu masuk waktu salat itu, maka lebih afdal kalau di jamak takdim. Itulah yang terjadi pada Nabi. Ya. Karena Nabi tidak sair pada waktu itu, dia nazil. Nabi nazil pada waktu di Arafah. Dan dia berjalan ya dari Mina ke Arafah pada waktu itu. Karena itu orang wukuf di Arafah ada dua. Ada orang yang
tarwiyah dulu di Mina. Jadi dia berangkat ya pada tanggal 7 Zulhijjah sudah berangkat dari Mekah ke Mina. Dia tarwiyah di sana. Baru besoknya berangkat ke Arafah. Ya. Kalau yang berangkat dari Mekah itu adalah tanggal 8 ia sudah berangkat, bermalam 1 malam di sana, besoknya baru wukuf. Ya. Jadi boleh kedua-duanya. Ya. Ada orang yang mau menyempurnakan ibadahnya, dia tarwiyah dulu, jadi bukan dari Mekah ke Arafah, tapi dia Mekah ke Mina, dari Mina baru ke Arafah. Nah, yang jelas dalam perjalanan ini kalau sampai di sana itu namanya nazil. Nah, itulah yang terjadi pada Rasulullah, sehingga pada waktu itu Rasulullah menjamak takdim salatnya dan duhur asar, kemudian maghrib isanya dijamak takhir. Tapi sekali lagi itu yang afdal ya, kata guru kita di sini. Artinya bukan berarti tidak boleh. Seperti tadi kalau misalnya kita melakukan perjalanan dari sini ke Makassar sehingga di di Angkep misalnya, di Segeri, ya masuk waktu duhur, ya dilakukan salat di situ dengan jamak takdim, itu juga boleh. Tapi kalau mau yang lebih afdal, nanti sampai di sana. Tapi ada juga biasa alasannya ya. Seperti tadi, lebih baik diselesaikan secepatnya supaya tidak lagi dipikir. Ya. Tidak menjadi beban pemikiran. Saya kira itu insyaallah lain kali kita lanjut karena waktu itu sudah masuk. Wa syurutut taqdimi salasatun. Ya. Syarat untuk melakukan jamak takdim ada 3. Bahkan dalam syarahnya dikatakan ada 4. Ya. Tadi kan dikatakan jamak boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Apa syaratnya kalau jamak takdim? Dan apa syaratnya kalau jamak apa yang mesti terpenuhi ketika kita mau menjamak takdim? Karena tidak semua orang yang mau menjamak takdim boleh melakukannya secara jamak takdim. Tentu ada syarat-syarat tertentu sehingga salatnya itu dianggap sah sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minna ma nasina wa 'allimna minna ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.